Ya, selamat pagi rekan trader semua. Kembali lagi bersama saya Erik sini ya dari Seputar Forex dalam ulasan analisa emas harian. Ya, pagi ini emas terlihat bergerak konsolidatif ya traders ya. Emas bergerak stabil diperdagangkan di kisaran 17.30-an. Atau sekarang sedang bergerak di dekat daily pivot ya. Di sini di daily pivotnya di sekitar 17.32. Bisa kita lihat di sini traders ya, semenjak beberapa hari perdagangan terakhir sejak tanggal 11 kemarin ini ya, di sini emas bergerak stabil begitu, bergerak mendatar, bergerak konsolidatif, tertahan di antara zona supply dan zona demand di sini ya. Oke, langsung saja. Seperti biasa pembahasan kita kali ini akan membahas zona-zona penting yang perlu dicatat atau perlu digarisbawahi untuk acuan trading hari ini. Oke, yang pertama ada zona demand. Zona demand yang perlu kita perhatikan di sini adalah zona demand di kisaran 17.28 hingga 17.19 ini ya traders ya. Ini adalah zona demand terdekat kita atau zona demand yang menahan harga untuk tidak turun ya di sini. Saya ganti dulu warnanya. Di sini ada zona demand yang warna biru ini ya. Ini adalah zona demand pertama kita. Jika traders ingin melihat di chart masing-masing ya, lihat chart pada tanggal ini ya traders. Chart pada tanggal 11 Juni kemarin. Di sini ada chart bar menyerupai hammer ya, yang ekornya panjang, shadow bawahnya panjang. Di sini saya tandain ya. Ya, bar ini adalah acuan untuk zona demandnya. Shadow bagian bawahnya ya traders ya. Ada bar menyerupai hammer atau doji ya kalau di chart berbeda ya, pokoknya yang masih hammer atau doji atau yang spike-nya panjang ini ya tanggal 11 kemarin. Ini adalah acuan demand-nya. Tampak bahwasanya setelah kita identifikasi demand ini harga tertahan begitu ya. Tertahan di kisaran 17.30-an. Karena harga sempat menguji satu di sini, lalu naik lagi, mantul lagi, tertolak dari zona supply, turun lagi di sini ada dua pengujian di sini ya. Lalu naik lagi, tertolak dari supply lagi, dan sekarang berpotensi untuk menguji kembali zona demand ini ya. Di sini berarti demand ini sudah nggak fresh lagi, gitu ya. Ada beberapa kali pengujian. Lalu di bawahnya di zona demand 1707 hingga 1700-an ya. Di sini ada zona demand lagi yang sudah kita identifikasi pada video kita sebelumnya ya. Di sini zona demand sejak tanggal 9 Juni ya traders. Gitu. Lalu di bawahnya lagi juga ada zona demand. Zona demand yang lama 1695 hingga 1684 ya, atau 1685-an lah. Di sini adalah zona demand RBR, Rally Base Rally. Ini sudah kita temukan juga di sejak video sebelumnya ya. Lalu jika kita tarik ke belakang juga ada beberapa zona demand begitu ya, yang sudah lama sekali terbentuk di sini ya. Oke, kita rasa kita cukup melihat 3 zona demand yang tadi itu aja dulu ya, karena harga mungkin belum akan sejauh itu bergeraknya. Jadi untuk hari ini yang perlu dicatat ada 3 zona demand. Zona demand pertama adalah zona demand 1728 hingga 1719. Lalu zona demand kedua adalah zona demand di 1707 hingga 1700-an ya, atau di sini tepatnya 1702. Lalu zona demand ketiga di kisaran 1695 hingga
1685 gitu ya. Lalu sekarang untuk supply-nya. Untuk supply di sini tidak berubah ya traders ya. Masih tetap supply yang lama seperti video-video kita sebelumnya. Karena memang harga belum ada breakout yang signifikan begitu ya, atau harga belum membentuk zona supply yang baru. Terlihat bahwasanya zona supply yang hitam ini ya, yang zona supply yang sudah tidak fresh ini, yang zona supply sejak tanggal berapa ini ya, tanggal 1 Juni kemarin ini ya, di sini ini tampak sangat kuat begitu, masih kuat walaupun sudah beberapa kali pengujian, tampak masih kuat. Terlihat bahwasanya kemarin ya traders ya, kemarin harga sempat menguji sini ya, di sini ada bar bullish di sini ya, lalu tertolak di zona supply ini, turun lagi hingga menguji zona demand di bawahnya. Lalu di bawah juga dilontarkan ke atas ya traders, terpantul lagi dari demand ini hingga naik lagi di sini, masuk kembali ke zona supply. Lalu zona supply ini masih terdapat rejection yang kuat ya, hingga akhirnya turun lagi dan sekarang stabil bergerak di 1730-an. Perkiraan beberapa jam ke depan kemungkinan akan menguji zona demand jika melihat alurnya ya, wave-nya begitu. Jadi harga kali ini diapit di antara zona supply yang ini dan zona demand. Jadi begitu ya, harga bergerak di kisaran range zona tersebut. Lalu di atasnya zona supply yang 1746 ini masih ada zona supply yang fresh di sini 1756 ya traders. Harga kayaknya belum menguji zona ini. Dan ini adalah zona yang masih segar, yang masih berpotensi untuk adanya rejection ya di sini. Zona yang sejak tanggal 21 Mei. Lalu di atasnya yang paling atas ini adalah zona supply monthly ya. Sini ya, zona supply tertinggi kita, ini adalah zona supply monthly di kisaran 1766. Jadi begitu ya traders ya, zona-zona yang perlu kita garis bawahi untuk acuan trading hari ini, yaitu ada 3 zona supply dan 3 zona demand gitu ya. Lalu untuk eksekusinya di mana, acuan tradingnya di mana, key levelsnya, nanti entry exitnya di mana ya. Seperti biasa, berikut adalah entry point dan exit point yang bisa dijadikan referensi untuk trading hari ini ya traders, yakni ada buy dan sell. Seperti biasa, buy-nya ada di 1746.29 ya di sini ketika harga menghabiskan zona supply yang ini 1746. Dengan stop loss berada di daily pivot. Daily pivot hari ini ada di 1732.52 ya traders ya. Lalu dengan take profit maksimal ada di zona supply monthly di sini di 1766.24. Lalu untuk sell juga begitu, ketika harga sudah menghabiskan zona demand yang ini ya, yang ini demand 1719.50. Stop loss ada di daily pivot juga di 1732-an dengan take profit yang saya sarankan yaitu di demand terdekat dulu lah di 170756. Lalu jika harga sudah masuk di demand ini 1707, traders saya sarankan untuk mengamankan posisi dulu sebelum berharap harga untuk melanjutkan koreksinya hingga di zona demand RBR ini ya 1695. Jadi seperti itu. Oke. Stay safe trade ya traders, gunakan MM yang wajar, jangan overload, jangan overtrade juga supaya aman equity kita, dan stay safe trade ya traders ya. Oke, sekian dari saya ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan salam profit.